Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayday Channel. Masih tetap di video-video saluran dan materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan peta untuk jaringan transportasi. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Untuk materi kali ini saya akan membuat peta konsep tentang pemanfaatan peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau disingkat dengan SIG. Yang pertama berkaitan dengan pemanfaatan peta ada jaringan transportasi, tata guna lahan, pengembangan wilayah potensial, dan kesehatan lingkungan. Untuk jaringan transportasi ada dua, tentang konsep transportasi dan perencanaan transportasi. Kemudian tata guna lahan, ada faktor-faktor pemetaan tata guna lahan, klasifikasi tata guna lahan, dan unsur-unsur interpretasi terkait tata guna lahan. Kemudian untuk pengembangan potensi wilayah, ada investasi sumber daya alam, perencanaan pembangunan, perencanaan ruang, pariwisata, perencanaan transportasi, sosial budaya, mitigasi bencana. Sedangkan kesehatan lingkungan ada pengertian kesehatan lingkungan, pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Kemudian untuk KD-nya nanti 3.3 ya, tentang menganalisa jaringan transportasi, dan 4.3 tentang penyajian peta tematik. Itu dasar kita belajar tentang pemanfaatan peta untuk jaringan transportasi, kompetensi dasarnya. Kemudian untuk materi pembelajaran sebenarnya ada 4 poin yang tadi saya bagi di peta konsep ya, mulai pemanfaatan peta sampai pemanfaatan SIG. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan pemanfaatan peta untuk jaringan transportasi. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan nanti kalian semua mampu untuk memahami konsep dan perencanaan transportasi dengan baik. Seperti gambar di samping yang saya contohkan ya, tentang kira-kira gambar apa ya yang ada di samping sisi saya ini. Nah, ini kan berkaitan dengan jalur transportasi, bisa berbentuk jalan layang atau jalan tol. Bisa juga dinamakan dengan flyover atau underpass, yang saya kutip dari buka kapal ya, underpass buka kapal. Kemudian konsep transportasi berkaitan dengan pengertian jaringan transportasi ya. Istilah transportasi berasal dari kata atau bahasa Latin yaitu transporter. Terdiri atas kata trans yang berarti seberang atau sebelah lain, dan kata porter yang berarti mengangkut atau membawa. Sedangkan yang disebut jaringan transportasi adalah serangkaian simpul dan ruang kegiatan atau kawasan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas. Kemudian pengertian beberapa transportasi ya, menurut para ahli ya, diantaranya ada Papa Kostas tahun 1987 ya, bahwa mengatakan bahwa transportasi adalah sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu berdasarkan arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya secara efisien dalam waktu yang relatif efisien ya, relatif hemat untuk mendukung aktivitas manusia. Kemudian yang berikutnya menurut Morlock,
1978 bahwa transportasi itu suatu tindakan proses hal yang sedang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sedang menurut Warpani 2002 ya, mengatakan bahwa transportasi atau perangkutan adalah kegiatan perpindahan orang dan barang ya dari satu tempat asal ke tempat lainnya atau tujuan dengan menggunakan sarana kendaraan. Sedangkan jaringan transportasi adalah suatu sistem untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, untuk beberapa komponen dan sistem transportasi diantaranya yang pertama benda yang digerakkan, yang kedua sarana transportasi, yang ketiga prasarana transportasi ya. Kemudian pengelompokan jalan menurut sistem, fungsi dan status. Kalau pengelompokan jalan menurut sistem ada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Kemudian pengelompokan jalan menurut fungsi ada jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Serta yang terakhir adalah jalan lingkungan. Kemudian pengelompokan jalan menurut status ada yang disebut jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Untuk parameter utama ya dalam menentukan jaringan transportasi, ada dua faktor yang menjadi parameter dalam penentuan jaringan transportasi. Yang pertama adalah aksesibilitas. Ya, konsep dasar dari interaksi atau hubungan antara tata guna lahan dan transportasi adalah aksesibilitas. Yang saya kutip dari Peter ya, 1976 halaman 307 ya. Bahwa yang disebut aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya ya. Aksesibilitas adalah satu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lainnya dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Kutip dari Black dalam Temim 2000 tahun 2000 ya, halaman 32. Kemudian yang kedua adalah bangkitan dan pergerakan. Yang disebut bangkitan pergerakan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona pergerakan lalu lintas ya, merupakan fungsi tata guna lahan yang menghasilkan pergerakan lalu lintas seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan perencanaan transportasi. Yang pertama konsep perencanaan transportasi. Yang disebut dengan perencanaan transportasi adalah suatu perencanaan kebutuhan prasarana transportasi seperti jalan, terminal, pelabuhan, pengaturan ya, serta sarana untuk mendukung sistem transportasi yang efisien, aman, dan lancar serta berwawasan lingkungan. Perencanaan transportasi dideskripsikan juga sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan dan memprediksi ya kebutuhan transportasi di masa yang akan datang. Sedangkan data yang dibutuhkan dalam perencanaan transportasi meliputi data kependudukan atau demografi ya, penggunaan lahan, kondisi ekonomi, dan data kebutuhan perjalanan atau disebut juga demand travel. Data-data ini digunakan untuk analisis pola mobilitas penduduk. Selain itu ada yang digunakan dalam kajian transportasi yang yaitu lokasi pekerjaan, waktu yang diperlukan untuk tiba di lokasi pekerjaan, kepemilikan kendaraan dan jenis kendaraan yang digunakan. Untuk tahapan bangkit dan tarikan pergerakan itu seperti gambar yang di bawah ya, yang di samping saya. Kalau yang pertama itu gambar pertama pergerakan yang berasal dari zona 1. Kemudian yang berikutnya adalah pergerakan yang menuju zona
eh, 2 ya. Itu gambar ilustrasi bangkitan 1 dan pergerakan itu bangkitan 2. Sumbernya dari www.google.image.com. Kemudian yang kedua adalah pemodelan sebaran atau distribusi pergerakan, disebut juga dengan trip distribution. Tahap distribusi pergerakan merupakan interaksi antar penggunaan lahan, angan transportasi dan arus lalu lintas. Pola persebaran, distribusi sebaran arus lalu lintas antara tempat asal yang pertama ke tempat tujuan merupakan hasil interaksi antara lokasi dan penggunaan lahan. Seperti yang gambar di samping saya, yang I itu adalah arus lalu lintas ke tempat asal, sedangkan yang samping kanannya adalah J, itu adalah daerah tujuan. Kemudian pemodelan pemilihan moda atau disebut dengan model split. Ya. Pemilihan moda merupakan bagian terpenting dalam perencanaan transportasi karena dilakukan pemilihan jenis angkutan umum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda antara lain kepemilikan kendaraan pribadi, ya, struktur rumah tangga, pendapatan, tujuan pergerakan, waktu terjadinya pergerakan, dan cara perjalanan. Sedangkan model pemilihan rute perjalanan atau traffic segment, setiap orang ya dalam melakukan pergerakan akan mencari rute yang seminimal mungkin biaya yang dan waktu yang bisa ditekan ya, dalam melakukan perjalanan. Itu. Kemudian tujuan perencanaan transportasi ditujukan untuk mengatasi masalah transportasi yang sedang terjadi atau kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan tujuan perencanaan transportasi adalah untuk memberi penyelesaian masalah transportasi dengan cara yang paling tepat dengan menggunakan sumber daya yang ada. Kemudian kemacetan biasanya kan terjadi di lalu lintas ya. Untuk itu ada beberapa aspek ya dari kemacetan lalu lintas yang penting harus kita ketahui. Di antara yang mempengaruhi kemacetan lalu lintas, yang pertama adalah tipe lingkungan jalan atau penggunaan lahan sisi jalan. Biasanya dipakai tipe komersial sama pemukiman, itu menurut Munawar tahun 2004. Kemudian yang dua adalah tipe pelayanan jalan. Menurut Dirjen Bina Marga tahun 97 ya, tingkat pelayanan jalan atau level of service adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menerangkan mengenai kondisi operasional dalam arus lalu lintas dan penilaiannya oleh pemakai jalan, atau pada umumnya dinyatakan dalam kecepatan waktu tempuh, kebebasan bergerak, interupsi lalu lintas, keenakan, kenyamanan, dan keselamatan. Untuk tingkat pelayanan kemacetan lalu lintas ada tingkat pelayanan A sampai tingkat pelayanan sampai F. Karakteristiknya kalau A itu adalah arus lalu lintas bebas, volume kendaraan dan kemacetan tinggi. Pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikendari sampai F. Ini nanti bisa dibaca sendiri untuk tabel tingkat pelayanan kemacetan lalu lintas ya, dari tingkat pelayanan A sampai tingkat pelayanan F. Kemudian volume lalu lintas, nilai ekuivalensi kelas kendaraan dari kendaraan ringan, sepeda motor, kendaraan barang sedang, berat sampai 15 ton, dan bus sedang dan besar dan serta sepeda. Nilai koevalensinya antara 1,00 sampai 0,25. Sedangkan kapasitas jalan, yang keempat adalah kapasitas jalan ya, itu kemampuan ruas jalan untuk menampung arus atau volume lalu lintas dalam kesatuan waktu tertentu dinyatakan dalam jumlah kendaraan yang melewati potongan jalan tertentu dalam 1 jam atau kendaraan ya, perkendaraan per jam seperti itu. 5 hambatan samping menurut Dirjen Marga ya tahun 97. Hambatan samping adalah dampak
terhadap kinerja dari aktivitas samping segmen jalan. Hambatan samping tersebut antara lain adalah pejalan kaki, angkutan umum, dan kendaraan lain parkir atau berhenti, kendaraan masuk atau keluar sisi jalan, dan kendaraan lambat seperti becak dan kereta kuda. Yang ketiga ya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan transportasi. Yang pertama adalah sarana yang telah ada didaya gunakan secara optimal. Kemudian sarana harus direncanakan untuk memenuhi kebutuhan lalu lintas. Perangkutan harus memberikan keuntungan maksimum kepada masyarakat. Kemudian yang keempat adalah pada saat yang sama harus diperhitungkan pula peningkatan tuntutan akan perkembangan kota atau tata guna lahan serta perluasan wilayah kota. Yang keempat, tahapan proses perencanaan adalah dalam perencanaan perangkutan ya. Satu, pendataan kondisi yang ada, kebijakan pemerintah untuk masa yang akan datang, perkiraan perkembangan wilayah kota, perkiraan lalu lintas di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, penginderaan jauh untuk kajian transportasi. Yang pertama adalah penyediaan data pengguna lahan ya. Untuk peran penginderaan jauh kajian transportasi itu untuk menyediakan data penggunaan lahan, pengumpulan data sosial ekonomi, dan inventarisasi jaringan transportasi. Penyediaan data pengguna lahan ini memerlukan data penggunaan lahan untuk menentukan pola pergerakan, volume distribusi sarana angkutan, dan tingkat aksesibilitas sistem transportasi. Seperti yang ada gambar di samping berkaitan dengan tata guna lahan. Yang kedua, pengumpulan data sosial, ekonomi, dan jumlah penduduk, kondisi sosial, ekonomi, dan karakteristik penduduk pada suatu wilayah, mencerminkan pola penggunaan lahan yang mempengaruhinya terhadap kebutuhan transportasi. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data sosial ekonomi dan jumlah penduduk ya. Kondisi sosial ekonomi dan karakteristik penduduk pada suatu wilayah mencerminkan pola penggunaan lahan yang berpengaruh terhadap kebutuhan transportasi, misalkan menentukan jumlah bangkitan pergerakan ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah inventarisasi jaringan transportasi kondisi jalan. Citra penginderaan jauh resolusi tinggi dapat menampilkan data jaringan jalan, sungai, rel kereta api dengan sangat jelas. Bahkan fungsi jalan dapat dibedakan dari citra seperti jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Seperti gambar yang di samping berkaitan dengan jalan transportasi yang tampak pada foto udara. Rangkuman dari materi tentang pemanfaatan peta bentuk jaringan transportasi. Yang pertama adalah transportasi itu merupakan kegiatan pemindahan orang atau barang dari satu tempat asal ke tempat lain atau tujuan. Yang kedua, sistem jaringan jalan dibedakan menjadi dua, yaitu sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya jalan dibedakan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Yang keempat, status jalan dibedakan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Yang kelima, sistem jaringan transportasi terdiri dari benda yang diangkut, sarana transportasi, dan prasarana transportasi. Yang terakhir, parameter utama jaringan transportasi adalah aksesibilitas, bangkitan, dan pergerakan. Terima kasih telah menyimak materi tentang pemanfaatan peta untuk jaringan transportasi ya. Ditunggu materi-materi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Luwede Channel. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.